Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Novi Sri Suminar dari kelas BKI 1C dengan NIM 12240101007. Saya Raden Meisya Nur Alia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 1C dengan NIM 12240101119. Nama saya Nadika Hernanda dengan nomor NIM 12240101094. Saya berasal dari kelompok 4 yang akan membahas tentang kodifikasi hadis. Proses tadwil al-hadis atau kodifikasi hadis atau yang dimaksud adalah proses pembukuan hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah. Dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz memerintahkan tahun 99 sampai 101 Hijriah. Beliau merasakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaharaan sunnah. Untuk itulah beliau mengeluarkan surat perintah ke seluruh wilayah kekuasaannya agar setiap orang yang hafal hadis menuliskan dan membukukannya supaya tidak ada hadis yang akan hilang pada masa sesudahnya. Usaha ini dimulai ketika pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, melalui instruksinya kepada para penjabat daerah agar memperhatikan hadis dari para penghafalnya. Ia menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad ibnu Amr al-Hazim, gubernur Madinah, seperti di bawah ini, yang artinya, lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari al-hadis Rasulullah SAW, lalu tulislah karena aku takut lenyap ilmu karena meninggalnya ulama, dan jangan Anda terima kecuali hadis Rasulullah SAW, dan sebarkanlah ilmu hadis, dan andalkanlah majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya. Lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikan barang rahasia. Riwayat Al-Darimi. Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar 117 Hijriah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah bin Abdul Ar-Rahman 21-98 Hijriah, seorang ahli fikih, murid Aisyah, dan Al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan fuqaha di Madinah, dan beberapa alasan dilakukan tadwin al-hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai ditulis Fathur Rahman sebagai berikut. 1. Kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan al-hadis hilang dan lenyap. 2. Kemauan yang keras untuk membersihkan dan memelihara al-hadis dari hadis-hadis maudhu karena perbedaan ideologi politik. 3. Telah hilangnya kekhawatirannya bercampurnya adukannya al-hadis dengan Al-Quran karena Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf jauh sebelumnya. 4. Dibayang-bayangi oleh konfrontasi antar umat Islam dan non-Islam yang kian menjadi yang menyebabkan ahli hadis semakin berkurang. Sedangkan menurut Endang Soetari, hal yang mendukung timbulnya pentadwinan hadis secara resmi sebagai berikut. 1. Pada akhir abad Hijriah, para penghafal hadis semakin berkurang karena banyak yang sudah meninggal dunia baik akibat sudah tua atau karena gugur di medan perang. 3. Riwayatan secara lisan dengan mengandalkan hafalan dan ingatan dalam keseragaman lafaz dan makna tidak bisa berlangsung lama. 3. Mulai tahun 40 Hijriah, periwayatan hadis dikaburkan oleh timbulnya pemalsuan hadis yang dilakukan orang-orang kafir, munafik, dan jiddik yang terjadi di kalangan umat Islam. 4. Pada masa tabi'in tidak dikhawatirkan lagi tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju karena semakin luas pengenalan umat dan pertemuan peradaban antara Islam dengan negeri yang dikuasai Islam. 6. Pada umat Islam sudah tersedia potensi atau sarana keperluan penulisan, pengumpulan, dan pembukuan hadis, yakni berkembang luasnya tulis baca di kalangan bangsa Arab. Pengumpulan al-hadis khususnya di Madinah ini belum sempat dilakukan secara lengkap oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazim, dan akhirnya usaha ini diteruskan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Sohib al-Juhri yang terkenal dengan sebutan Ibnu Sahib al-Juhri. Beliaulah sarjana hadis yang paling menonjol di zamannya. Atas dasar ini Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menemui beliau. Menurut para ulama hadis-hadis yang dihimpuni oleh Abu Bakar bin Hazim,
masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun Ibnu Sohib Az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali karena karya kedua tabi'in ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang. Dari sini jelaslah bahwa tadwin al-hadis bukanlah semata-mata penulisan al-hadis. Tadwin al-hadis atau kodifikasi al-hadis merupakan kegiatan pengumpulan al-hadis dan penulisannya secara besar-besaran yang disponsori oleh pemerintahan khalifah. Sedangkan kegiatan penulisan al-hadis sendiri secara tidak resmi telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan berlanjut terus hingga masa kodifikasi. Atas dasar ini, tuduhan para orientalis dan beberapa penulis muslim kontemporer bahwa al-hadis sebagai sumber hukum tidak otentik karena baru ditulis 1 abad setelah Rasulullah wafat adalah tidak tepat. Tuduhan ini menurut Muhammad Ajmi lebih disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam melacak sumber-sumber yang berkaitan dengan kegiatan penulisan hadis. Bahkan beberapa orientalis seperti Ignaz Sodhir dan telah sengaja melakukan kecerobohan dalam hal ini, menciptakan keraguan terhadap orientalis al-hadis. Tetapi amat disayangkan banyak penulis kontemporer termasuk dari kalangan muslim telah menjadikan karya Ignaz Sodhir dan Sodhir sebagai rujukannya. Pada masa tadwin ini, menulis al-hadis belum terismatika sebagai kitab-kitab hadis yang ada saat ini, tetapi sekedar dihimpun dalam bentuk kitab-kitab jami dan mushanaf. Demikian juga belum terklasifikasinya hadis atas dasar sahih dan tidaknya. Barulah pada periode sesudahnya muncul kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab tertentu, juga kitab hadis yang memuat hanya hadis-hadis sahih saja. Pada periode terakhir ini, mengembangkan ilmu jarh wa ta'dil telah semakin mantap dengan tampilnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sekian dari saya. Pengertian kodifikasi hadis. Kata kodifikasi hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin. Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari lafaz dawanah yudawinu tadwinan yang memiliki makna pembukuan. Pembukuan sendiri menurut makna Al-Qotton di dalam bukunya Mabahis fi Ulum Al-Hadis merupakan mengumpulkan sesuatu yang tertulis baik berupa lembaran-lembaran maupun hafalan yang berada di dalam dada dan menyusunnya menjadi suatu kitab. Jadi, kodifikasi sendiri berbeda dengan menulis, karena kalau menulis belum tentu dijadikan buku, sedangkan kodifikasi yaitu membukukan tulisan yang telah ada. Menurut Munzir Suparta, dalam bukunya Ilmu Hadis, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengkodifikasian hadis. Yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar dengan luas, sehingga tidak dikhawatirkan akan bercampur dengan hadis. Lalu, yang kedua, banyaknya para perawi hadis yang meninggal dunia akibat perang. Jika tidak segera ditulis dan dibukukan, dikhawatirkan bahwa hadis-hadis tersebut akan hilang seiring dengan meninggalnya para perawi hadis tersebut. Yang ketiga, daerah perluasan Islam yang semakin luas dan juga peristiwa-peristiwa umat Islam yang semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Lalu, dan poin yang terakhir, yang keempat adalah pemalsuan hadis yang semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, dikhawatirkan bahwa kemurnian dan kelestarian hadis tersebut akan terancam. Cukup sekian penjelasan mengenai pengertian kodifikasi hadis. Lalu, untuk sejarah serta perioderisasi mengenai kodifikasi hadis akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang periode-periode kodifikasi hadis. Untuk periode yang pertama adalah periode Qobla Tadwin. Periode Qobla Tadwin ini mencakup periode dari masa Rasulullah SAW sampai sepeninggalannya, masa sahabat dan juga masa tabi'in. Pada masa ini, penulisan hadis itu tidak secara resmi diadakan, melainkan kita dapat menemukan catatan-catatan hadis pribadi, yaitu pada Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik.
Pengkodifikasian hadis pada zaman Rasulullah SAW itu bisa dibilang belum resmi. Mengapa? Karena ditakutkannya dapat memalingkan perhatian dari Al-Quran. Dan juga pada zaman ini sahabat-sahabat Nabi telah menyebar luas di berbagai wilayah sehingga sulit untuk dilakukan penulisan hadis. Maka dari itu pada masa ini dilakukanlah upaya-upaya untuk pentadwinan hadis. Upaya yang pertama adalah memotivasi untuk menguatkan dan menghafal. Lalu yang kedua adalah menulis serta mengirimkannya kepada rekan. Lalu yang ketiga adalah menganjurkan murid-muridnya untuk menulis dan mencatat hadis. Dan yang keempat adalah mencatat dan mengumpulkan hadis dalam satu diwan. Setelah periode sahabat Nabi, sunnah-sunnah ini diwariskan kepada periode tabi'in tabi'at. Dan apa yang dilakukan oleh tabi'in tabi'at dalam usaha mentadwidkan sunnah, yang pertama adalah menganjurkan untuk iltizam dalam menghafal dan menulis. Lalu menganjurkan untuk tasabut, yaitu dalam mendengarkan juga meriwayatkan. Dan juga menganjurkan untuk menuliskan sunnah-sunnah dalam lembaran-lembaran. Dan juga ada usaha dari dua imam kaum muslimin yang besar. Yang pertama adalah Imam Umar Abdul Aziz dan yang kedua adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah atau pada awal Hijriah, beliau sangat-sangat mendukung pada kelestarian hadis. Beliau sangat khawatir akan hadis akan lenyap karena semakin sedikitnya penghafal hadis dan semakin berkurangnya penghafal hadis. Maka dari itu, beliau memerintahkan kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan para penghafal hadis dan membukukannya dalam satu buku. Pada periode ini, pengokohan hadis sangat dilakukan. Dan pada periode ini juga dilakukan penyaringan hadis atau penyeleksian hadis yang dilakukan pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada periode Khalifah Al-Ma'mun. Periode yang terakhir adalah periode Ba'da Radwid. Pada periode ini, kitab-kitab hadis yang telah ada pada periode-periode sebelumnya disempurnakan dan dilengkapi. Kitab-kitab hadis pada periode tadwid ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kitab hadis sahih yang mana di dalamnya hanya ditulis hadis-hadis sahih. Dan yang kedua ada kitab hadis sunan yang mana di dalamnya terdapat hadis dhaif yang tidak dianggap ingkar dan masih bisa diterima. Dan yang ketiga ada kitab hadis musnad, yaitu segala hal yang berhubungan dengan hadis dituliskannya.